Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Virginia Apriliani dengan NIM 2007036568, mahasiswa D3 Teknologi Pulp dan Kertas, Angkatan 2020 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video tentang proses pembuatan chlorine dioxide atau ClO2. Sebelum kita memasuki apa saja tahap-tahap dalam proses pembuatan ClO2 ini, ada baiknya kita mengetahui gambaran umum tentang ClO2 ini. ClO2 atau chlorine dioxide merupakan senyawa kimia yang berbentuk gas dan berwarna seperti kekuningan atau kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. ClO2 merupakan agen pengoksidasi yang mampu mentransfer oksigen ke berbagai substrat. Dan ClO2 ini tidak dapat terhidrolisis bila memasuki air. Dalam industri pulp dan kertas, ClO2 ini biasanya digunakan pada proses bleaching atau proses pemutihan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi dalam pembuatan ClO2, ada baiknya kita mengetahui komponen-komponen utama dalam pembuatan ClO2 ini. Apa saja sih komponen-komponennya? Berikut penjelasannya. Komponen-komponen utama dalam proses pembuatan ClO2. Yang pertama adalah chloride filter. Chloride filter berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari feed tank strong chloride menuju generator. Yang kedua adalah ClO2 generator, di mana pada ClO2 generator terjadi reaksi antara sodium chloride atau NaClO3 dan asam klorida atau HCl. Yang ketiga adalah weak chloride evaporator. Weak chloride evaporator berfungsi untuk menghilangkan kelebihan air. Dan yang keempat adalah ClO2 absorber. ClO2 absorber berfungsi untuk menyerap gas ClO2 dari generator dengan chill water untuk membentuk larutan ClO2. Nah, setelah kita mengetahui tentang komponen-komponen apa saja dalam proses pembuatan ClO2, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja tahapan-tahapan yang ada di dalam proses pembuatan ClO2 ini. Berikut penjelasannya. ClO2 plant terdiri dari 3 section utama, yaitu sodium chloride production, chlorine dioxide production, dan hydrochloric acid production. Sodium chloride production. Pada proses ini menggunakan chloride transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus arah DC ke electrolyzer dan menggunakan Catalytic Protection Unit atau CPU yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan cara mensuplai arus kecil ke electrolyzer ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan liker. Weak chloride yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari ClO2 area menuju chloride reactor yang berfungsi sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadi elektrolisis. Lalu, cairan reaktor mengalir dari chloride reaktor melalui electrolyte cooler yang berfungsi untuk menghilangkan panas yang dihasilkan di dalam sel oleh arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer
yang berfungsi untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium kloret. Gas hidrogen dan cairan naik dari sel ke degasifier yang berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi di dalam sel. Lalu, cairan mengalir turun dari degasifier ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chloride feed tank yang kemudian dipompa ke ClO2 area. Hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl synthesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Chlorine dioxide production. Strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank melalui strong chloride cooler, lalu ke strong chloride filter dan strong chloride chiller ke dalam generator. Fungsi dari strong chloride filter adalah untuk menghilangkan impurities dari strong chloride feed menuju generator. HCl dipompakan dari HCl storage tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi-reaksi antara sodium chloride dan hydrochloric acid berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi ClO2 dan weak chloride. Lalu, weak chloride yang overflow dari generator akan dialirkan ke weak chloride evaporator, kemudian dipompa ke sodium chloride reaktor. Fungsi weak chloride evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. Gas ClO2 mengalir dari generator ke ClO2 pump tank, di mana ClO2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya, cairan ClO2 dipompa dari ClO2 absorber menuju ClO2 storage tank. ClO2 absorber kontak dengan gas ClO2 dari generator dengan air dingin untuk membentuk larutan ClO2. Fungsi ClO2 storage tank untuk menyediakan larutan ClO2 untuk bleach lane. Weak chlorine gas tidak diserap dalam air dingin, mengalir dari ClO2 absorber menuju HCl synthesis unit. Air dingin dipompa ke atas ClO2 absorber untuk menyerap gas ClO2 agar dapat memproduksi cairan ClO2. Hypo tower berfungsi untuk menghilangkan sisa klorin dari gas ventilasi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Hydrochloric acid production. Hidrogen dari reaktor sodium chloride dan chloralkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Hidrogen cooler berfungsi untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih. Klorin yang merupakan campuran dari weak chlorine yang berasal dari chlorine dioxide absorber, serta strong chlorine yang merupakan gas buang yang berasal dari chlorine alkali plant mengalir ke HCl synthesis unit yang berfungsi untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen serta menyerap gas ke dalam air yang terdemineralisasi sehingga membentuk larutan HCl. Demineralized water masuk melalui tail gas scrubber lalu mengalir ke HCl synthesis unit. Fungsi tail gas scrubber adalah untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian, gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector
yang berfungsi untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen, lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger. HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storage tank untuk disimpan sementara waktu sebelum digunakan pada proses selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai proses pembuatan chlorine dioxide atau ClO2 yang biasanya digunakan di industri pulp dan kertas pada tahapan bleaching atau pemutihan. Saya meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan pada materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi pendengar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.